minta bahwa di dalam kepengurusan itu ada setiap provinsi. Itulah mungkin maksud saya supaya pengurus yang ada di provinsi itu dia pun mengenalkan atau misalnya melakukan ya hearing lah mungkin dengan guru-guru, bisa menggunakan zona misalnya ataupun misalnya dengan cara paralel misalnya kan dengan apa Pokjawas di tingkat provinsi, ada Pokjawas di tingkat kabupaten kota. Nah itu harus kita manfaatkan. Minimal kalaupun tidak mengenal semuanya, ya kan, setiap guru yang minimal satu lah. Misalnya. Ada pengawas nasional di provinsi itu kenal, misalnya di guru-guru di tingkat kabupaten kota atau dengan pengawas di tingkat kabupaten kota. Artinya harus hadir. Jadi tidak boleh elitis, tidak boleh elit di tingkat nasional ini, harus ada, misalnya di tingkat kabupaten kota sampai kenal. Ya misalnya Pak Zaki itu ya harus bisa keliling tuh misalnya di provinsi mana saja yang kira-kira membutuhkan kehadirannya. Nah Bapak Ibu sekalian juga harus bisa hadir di kabupaten mana saja misalnya yang harus bisa ditemui guru-guru itu. Kita harus bisa memetakan kira-kira di wilayah mana yang paling membutuhkan pengawasan, yang paling membutuhkan kehadiran kita. Ya, untuk bisa membantu kira-kira apa kesulitannya, apa kira-kira keinginannya. Nah, sehingga itu menjadi bahan ketika apa seperti ini. Kan kita juga dengan teman-teman mungkin mungkin kita juga mengetahui potret misalnya keadaan guru-guru PAI di seluruh Indonesia. Nah, kita minimal punya jumlah sekian, tapi persoalan persen per persen mungkin bisa kita sulit. Nah, dengan adanya Pokjawas ini mungkin sebagai mediator bisa mencari data, bisa mencari fakta yang ada di lapangan. Mereka mungkin membutuhkan tentang penguatan regulasi. Misalnya kita diskusi, kita buat misalnya regulasi. Mereka misalnya membutuhkan tentang pelatihan, nanti kita buat pelatihan. Mereka membutuhkan misalnya penguatan kurikulum ya kita lancar apa yang mereka inginkan. Jangan sampai hanya tugas 4 kompetensi tapi yang lainnya misalnya tidak tersentuh. Nah oleh karena itu tadi 7 bidang, berapa 7 bidang? Nah 7 bidang itu harus bisa berjalan. Ya harus ada hasilnya per tahun itu bidang ini apa, manfaatnya apa. Ya kan? Jangan sampai misalnya 7 bidang itu ya kan tidak ada manfaatnya bagi guru. Tapi harus bisa kelihatan. Nah, kita bisa misalnya kolaborasi dengan misalnya beberapa misalnya lembaga misalnya dengan LPDP. Nah ini Bu Lili sudah merancang tuh kemarin juga kan pelatihan itu sudah luar biasa merancang kegiatan peningkatan kompetensi digital. Nah itu luar biasa. Nah hal seperti itu maksud saya supaya kita semua bisa ikut di sana kompetensi digital itu. Atau misalnya kompetensi yang lain misalnya entrepreneurship misalnya ya kan bisa saja. Jadi jangan sampai misalnya baru sekalian jika kekurangan keterampilannya, kekurangan kompetensinya. Dan mudah-mudahan dengan dibentuknya ya Pokjawas ini dengan 7 bidang bisa membawa guru-guru PAI yang hebat, yang luar biasa. Ya, guru PAI harus hadir, bisa mewarnai, ya kan? Ya guru-guru yang lain. Minimal kekuatan guru PAI itu lebih daripada guru yang lain. Saya yakin percaya dengan nanti raker di Puskesmas
bisa menghasilkan beberapa program inovatif, beberapa program besar yang nanti bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan. Jadi harus jelas tahun itu apa program. Tahun pertama, tahun kedua misalnya apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, tahun kelima apa. Nanti setiap tahun juga dievaluasi mana program yang harus misalnya lebih cepat. Misalnya, ketika misalnya program itu kita misalnya rancang di tahun kedua, tapi kalau misalnya harus di tahun pertama, bisa kita ini, bisa kita ambil program itu kita lakukan di tahun pertama. Di tahun ketiga, misalnya ternyata itu dibutuhkan di tahun kedua, kita laksanakan di tahun kedua. Jadi artinya fleksibel. Ya kan? Apalagi misalnya program di tahun kedua bisa dilaksanakan di tahun pertama. Itu namanya target lebih. Jadi jangan sampai misalnya kita juga terpaku kepada program tahunan. Jangan sampai mana program prioritas itulah yang bisa kita laksanakan. Berbagai macam persoalan tentu ada. Persoalan mungkin anggaran mungkin juga, persoalan waktu juga mungkin. Dan semuanya saya yakin juga punya kesibukan masing-masing. Tapi kita pun harus bisa memanfaatkan, misalnya dengan menggunakan seperti ini subjektif. Ya kan? Jadi jangan sampai misalnya ketika mereka sibuk kita nggak bisa gunakan subjektif. Jadi tidak terkendala dengan target. Yang terakhir mungkin nanti saya ucapkan terima kasih buat sekalian akan ke Pusdiklat. Jadi gantian. Kemarin saya 4 bulan di sana. Jadi baru hari ini kita sudah keluar. Sudah keluar, saya mengikuti diklat P2, walaupun 4 bulan itu ya istilahnya apa? In kampus, off kampus. Nah, hari ini tanggal 9 Desember baru selesai. Jadi sudah keluar dari Pusdiklat, sekarang gantian ibu yang masuk. Pusdiklat selama sampai minggu. Ya sampai minggu. Mudah-mudahan bisa bekerja, bisa menghasilkan program-program yang bagus dan itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kelamaan, ya kan? Karena saking kangennya sama bagus sekalian, jadi nggak keras ngomong sampai 15 menit. Karena selama ini 10 menit aja katanya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga waktu yang terhambat, mestinya tadi sekitar jam 4, tapi saya melebihi karena memang acaranya belum selesai. Tadi pun belum selesai, tapi saya buru-buru izin karena ada kegiatan di sini. Demikian, saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.